Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7033 sampai dengan bab 7034 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7033. Kakak perempuanku adalah orang normal, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte 5 racun kami mudah diganggu? Harvey York meliriknya, tetapi merasa sedikit terkejut, dia tidak menyangka dia berani mengatakan hal seperti itu. Michelle tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Alicia dengan acuh tak acuh, seolah ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Yeri Gosing, kamu siapa? Apakah Michelle sakit atau tidak? Biarkan aku memberitahumu, hanya dokter yang memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Alicia Chen mencibir, dan para dokter dari keluarga Chen kita yang memiliki keputusan akhir. Kemarilah, bawa Michelle ke rumah sakit jiwa, jangan buang waktumu. Alicia sangat kuat saat ini, dan sepertinya menggunakan alasan ini untuk membawa pergi Michelle. Adapun dampaknya, mengingat status aula bela diri Chen saat ini di Jiecheng, pengaruh apa yang mereka pedulikan. Namun, sebelum anak buah Alicia bisa bergerak, Harvey York, yang sedang minum teh, meletakkan cangkir teh di tangannya, lalu berdiri, melangkah maju, dan melindungi tubuh Michelle. Putri Alicia, kan, maaf, Putri Michelle tidak sakit. Tapi saya pikir paranoia Anda tidak serius. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda ke rumah sakit jiwa, bagaimana? Pada saat ini, dalam pandangan Harvey York, Alicia Chen, yang siap menggertak orang lain, benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa untuk merebut gedung Yuhai, tetapi sebenarnya ingin memasukkan orang ke rumah sakit jiwa. Terlalu, Harvey York, melihat Harvey York berdiri di depannya, memblokir segalanya untuk dirinya, Michelle sedikit pemalu saat ini. Meskipun dia terus mengatakan bahwa Harvey York adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Dia juga mengenakan postur menantu kecil sepanjang hari. Tapi ketika dia benar-benar melihat Harvey York berdiri untuknya, dia merasa agak seperti rusa menabrak hatinya. Tampaknya merasakan rasa malu Michelle, Harvey York tidak menoleh ke belakang, tetapi tersenyum dan berkata, kamu duduk dan minum teh dan lihatlah pertunjukan, dan aku akan membantumu menyelesaikan pertunjukan yang bagus ini dengan sempurna. Setelah mengatakan ini, mata Harvey York tertuju pada Alicia, dan dia berkata dengan tenang, aku selalu mendengar bahwa aula bela diri Chen adalah tempat suci seni bela diri, dan reputasinya tidak kecil. Tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Burion Chen menggertak pria dan wanita. Kamu, Alicia Chen, menggertak dan menggertak di depan umum. Benar saja, kamu bukan keluarga, dan kamu bukan anggota keluarga. Kalau tidak, Anda harus berlutut dan meminta maaf hari ini, untuk masalah ini. Itulah akhir dari masalah ini. Izinkan saya menjadi perantara bagi Anda dan meminta Putri Michelle untuk memperpanjang waktu 3 hari menjadi 3,5 hari. Mendengar apa yang Harvey York katakan dengan wajah serius, Michelle tidak bisa menahan, puci, sebuah tawa keluar. Kalau mau bilang tampar muka, kalau mau bilang bunuh orang. Harvey York 100 kali lebih profesional darinya. Melihat Harvey York maju ke depan, Yeri Gosing juga memiliki ekspresi meyakinkan di wajahnya, lalu duduk dan menunggu perkembangan selanjutnya. Menurutnya, kali ini Alicia menendang pelat besi. Dan Haina tidak mengenal Harvey York. Ketika dia melihat seorang tak dikenal berdiri dan menamparkan wajah Alicia Chen, ekspresinya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan tajam, bajingan macam apa kamu? Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai karakter? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7034. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu berlutut dan bersujud sekarang, dan menamparkan dirimu sendiri 100 kali. Masalah ini sudah berakhir. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Pada saat ini, dia membuka mulut dan giginya pada Harvey York, seolah ingin menggigit Harvey York sampai mati. Jelas, dalam kesadaran Haina, dia tidak bisa melakukan apapun pada Michelle, tapi dia selalu bisa membunuh Harvey York, bukan? Bagaimanapun,
dia sangat akrab dengan penampilan para tetua dan generasi muda di Jiecheng. Harvey York sangat berhadap-hadapan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang besar itu. Pada saat ini, Alicia juga memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, untuk menjadi manusia, kamu harus memiliki pengetahuan diri. Dunia ini hierarkis. Ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh begitu saja. Beberapa orang tidak bisa terprovokasi dan tersinggung begitu saja. Singkatnya, jika Anda ingin bertindak untuk orang lain, Anda harus melihat seberapa banyak yang Anda miliki. Jangan tunjukkan kepalamu, kepala dulu itu hilang. Hari ini, kedua belah pihak benar-benar terkoyak, tidak hanya terkait dengan distribusi manfaat gedung Yuhai, tetapi juga terkait dengan masalah kesuksesan Burion Chen di masa depan. Oleh karena itu, pada saat ini, Alicia Chen mematahkan wajahnya dengan Michelle. Dia ingin melihat bagaimana Michelle akan berbalik dalam keadaan seperti itu. Tapi mendengar kata-kata Alicia, Michelle masih tidak bergerak, tapi mulai minum teh sendiri. Dia percaya bahwa selama Harvey York mengambil tindakan, masalah itu akan terselesaikan. Kamu seharusnya senang bahwa aku selalu memiliki garis bawah, yaitu tidak membunuh wanita. Kalau tidak, kamu pasti menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, Harvey York mengabaikan Haina yang berteriak-teriak, tetapi menyipitkan mata ke arah Alicia Chen, dan berkata dengan tenang. Hanya saja kejahatan besar bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Seperti yang dikatakan anjingmu, berlututlah, bersujud, minta maaf, akui kesalahanmu. Itulah akhir dari masalahnya. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tanpa niat membunuh sedikit pun, tetapi untuk beberapa alasan, ada rasa dingin dan niat membunuh yang tak terkatakan di dalamnya. Alicia tertegun sejenak, lalu mencibir, bajingan, apakah kamu mengancamku? Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada ekspresi Michelle, jangan bilang, ini yang kamu sebut orang yang ditakdirkan. Jika ya, aku akan membunuhnya secara tidak sengaja sebentar lagi, dan itu akan merepotkan. Jelas, Alicia Chen juga menebak identitas Harvey York, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Menurutnya, Harvey York hanyalah pria yang ditemukan Michelle sebagai tameng. Setelah digunakan oleh Michelle, kemungkinan besar dia akan dibuang dengan sederhana dan rapi. Oleh karena itu, saat ini, Alicia sudah mulai memikirkan apakah dia harus membunuh Harvey York secara langsung, yang dapat dianggap membantu kakak laki-lakinya menyelesaikan beberapa masalah. Namun, Harvey York sepertinya tidak memahami konotasi dari kata-kata ini. Dia memiringkan kepalanya, lalu berkata dengan ringan, Anda minta maaf kepada Putri Michelle. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Itu begitu saja, karena kalau begitu, aku tidak bisa tidak membunuhmu. Harvey York tersenyum ringan pada saat ini. Alicia mencibir, aku tidak akan meminta maaf, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Di Jiecheng, di wilayah olah bela diri Chen kami, beraninya kamu benar-benar membunuhku dengan seorang bocah lelaki. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.